Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Asri di mata pelajaran lintas minat ekonomi. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan kita sudah membahas bab yang selanjutnya yaitu bab 4. Nah, pada bab 4 ini Ibu akan membagi menjadi 3 part. Jadi ada part 1, ada part 2 dan ada part 3. Untuk yang video kali ini, Ibu akan membahas untuk yang part pertama dulu, yaitu indeks harga. Silakan menonton. Indeks harga dan inflasi. Indeks harga. 1. Pengertian indeks harga. Pengertian indeks harga. Jadi, indeks harga itu sendiri adalah perbandingan perubahan harga tahun tertentu atau given year dengan tahun dasar atau base year. Nah, biasanya indeks harga ini tuh digunakan untuk mengetahui ukuran perubahan variabel-variabel ekonomi sebagai barometer keadaan perekonomian. Jadi, indeks harga ini tuh memberikan gambaran yang tepat mengenai kecenderungan perdagangan dan kemakmuran. 2. Jenis-jenis indeks harga. Jadi di sini jenis indeks harga itu ada 4. Yang pertama ada indeks harga konsumen atau IHK. Terus yang kedua ada indeks harga produsen itu atau IHP. Yang ketiga juga ada indeks harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani. Dan yang keempat itu ada indeks harga implisit atau GNP deflator. Jadi Ibu di sini menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada IHK atau indeks harga konsumen, merupakan angka yang menggambarkan perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dihitung atau dianggap mewakili belanja konsumen, dan biasanya kelompok barangnya ini tuh dihitung bisa berubah-berubah disesuaikan dengan pola konsumsi aktual masyarakat. Jadi kalau IHK itu dihitungnya dari belanja konsumen kayak gitu. Terus kalau yang IHP itu atau indeks harga produsen itu adalah perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Nah, yang biasanya dibeli oleh produsen itu meliputi bahan mentah dan bahan setengah jadi. Jadi perbedaannya dengan yang tadi IHK dengan IHP itu adalah mengukur perbedaannya adalah perbedaannya dengan IHK yang tadi itu adalah IHP itu mengukur tingkat harga pada awal sistem distribusi. Sedangkan kalau IHK itu mengukur harga langsung yang dibayarkan oleh konsumen pada harga eceran. Jadi kalau misalnya IHP-nya itu pada awalnya yang didistribusinya, harga pada didistribusinya, kalau IHK-nya tuh sudah yang mau dibayarkan oleh konsumen kayak gitu. Jadi perbedaan antara IHK dengan IHP. Nah, yang ketiga itu ada indeks harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani. Nah, yang dimasuk di sini adalah indeks harga barang-barang yang dibayar oleh petani baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya proses produksi. Nah, apabila dalam menghitung indeks dimasukkan unsur jumlah biaya hipotek, pajak dan upah pekerja yang dibayar oleh petani, nah itu namanya indeks yang diperoleh disebut indeks paritas kayak gitu. Jadi dinilainya lebih yang diterima dan yang dibayarkan oleh petani indeks harganya. Terus yang ketiga itu adalah indeks harga implisit atau GNP deflator. Itu merupakan perubahan harga dari waktu ke waktu itu bisa diperbandingkan sehingga dapat diketahui angka inflasinya. Jadi perbandingannya harga yang tahun ini dengan tahun yang sebelumnya atau tahun dasar. Nah, itu tuh bisa dilihat nanti angka inflasinya. Jadi penentuan tingkat inflasi itu dapat dilakukan dengan indeks harga implisit atau GNP deflator. Biasanya caranya dengan membandingkan GNP nominal pada tahun tertentu dengan GNP real. 3. Ciri-ciri indeks harga.
Ciri-ciri indeks harga ini yang pertama ada indeks harga sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu. Terus yang kedua itu ada penetapan indeks harga didasarkan pada data yang relevan. Terus yang ketiga ada indeks harga ditetapkan oleh sampel bukan populasi, jadi hanya beberapa aja. Terus yang keempat ada indeks harga dihitung berdasarkan waktu yang kondisi ekonominya stabil. Jadi jika tidak stabil, kadang indeks harganya kadang suka tidak bisa diketahui kayak gitu. Terus yang kelima itu ada perhitungan indeks harga menggunakan metode yang sesuai dan tepat. Terus yang terakhir ada perhitungan indeks harga dilakukan dengan cara membagi. 4. Cara menghitung indeks harga. Cara menghitung indeks harga ini dibagi menjadi dua. Ada namanya yang pertama metode agregatif sederhana atau tidak terimbang. Dan yang kedua itu ada metode agregatif tertimbang. Jadi yang satu tidak tertimbang, yang satu itu tertimbang. Nah, di sini perbedaannya itu kalau yang agregatif sederhana atau yang tidak terimbang tadi itu metode ini tuh seluruh barangnya itu dianggap memiliki bobot yang sama. Jadi langsung dibagi aja indeks harga agregatif itu membandingkan perubahan harga rata-rata pada tahun tertentu terhadap harga pada tahun-tahun yang sebelumnya yang menjadi tahun dasar. Contohnya misalnya harga di tahun 2020 dibandingkan atau dibagi dengan tahun 2019 kayak gitu. Jadi dengan tahun sebelumnya atau tahun dasarnya. Nah, sedangkan kalau yang metode agregatif tertimbang itu ada dua macam lagi. Jadi ada yang pertama ada metode last payers dan yang kedua ada metode Paasche. Nah, Paasche ini dengan last payers ini yang pertama kalau yang last payers itu adalah metode perhitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas pada tahun dasar atau Q0. Sedangkan kalau pasce itu perhitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas barang pada tahun yang dihitung atau angka indeksnya. Jadi dengan kalau yang tadi Q0, kalau ini dengan QN. Jadi sama-sama kuantitas tapi beda pada tahunnya kayak gitu. Nah, di sini kita masuk ke rumusnya ya, Nak ya. Untuk di sini Ibu akan jelaskan untuk metode agregatif sederhana atau tidak terimbang. Jadi yang pertama itu yang sederhana. Agregatif sederhana itu dilambangkan dengan IA atau indeks harga agregatif. Nah, di sini itu jumlah harga PN. P itu kan adalah harga, N-nya itu adalah pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah harga pada tahun dasar. Sigma P0 gitu. Kalau di atasnya kan sigma PN itu merupakan harga, P itu adalah harga, N-nya itu adalah tahun tertentu, sedangkan yang P0 adalah harga pada tahun dasar. Jadi 0 itu sebagai dasar. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada metode agregatif tertimbang yang Ibu jelaskan di sini dulu itu adalah metode last payers. Jadi yang tadi Ibu sudah sebutkan di sebelumnya. Jadi metode perhitungannya ini itu menggunakan faktor penimbang kuantitasnya pada tahun dasar yaitu Q0. Jadi di sini IL itu merupakan indeks last payers, itu lambangnya dari indeks last payers adalah IL. Terus dibagi yang hasilnya itu adalah sigma harga-harga pada tahun yang diamati atau pada tahun tertentu itu merupakan sigma PN dikali Q0 itu merupakan Q0-nya itu adalah jumlah barang pada tahun dasar dibagi dengan sigma P0 dikali Q0. Jadi P0-nya itu merupakan harga pada tahun dasar dikali dengan kuantitas pada tahun dasar gitu. Jadi P itu merupakan harga, Q itu merupakan kuantitas. Jadi N yang merupakan tahun yang diamati atau tahun tertentu dikali dengan Q0-nya Q-nya kuantitas pada tahun dasar kayak gitu. Jadi kalau untuk last payer diingetin aja untuk Q0 atau kuantitas pada tahun dasar.
Selanjutnya itu ada metode dengan PASCE. Nah, kalau yang tadi dengan QN0 untuk yang last payers, untuk PASCE ini adalah QN. Jadi IP merupakan indeks PASCE sama dengan sigma PN. P-nya itu merupakan harga pada tahun tertentu, N-nya tahun tertentu dikali QN, kuantitas pada tahun tertentu dibagi dengan sigma P0. P0 merupakan harga pada tahun dasar dikali dengan QN merupakan kuantitas pada tahun tertentu. Jadi diingetin kalau last payers Q0, kalau pasca QN, kuantitas pada tahun tertentu. 5. Peranan indeks harga dalam perekonomian. Peranan indeks harga dalam perekonomian itu ada beberapa, tapi yang Ibu masukkan ke dalam PPT Ibu hanya 4. Yang pertama itu ada indeks harga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi. Terus yang kedua, indeks harga itu juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan harga. Yang ketiga juga indeks harga dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi. Yang keempat, indeks harga dapat dipakai sebagai alat untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kemajuan ekonomi. Terima kasih bagi anak-anak Ibu yang sudah menonton hingga akhir. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi Ibu melalui WhatsApp ya nak, atau komentar pribadi di learning. Jika ada salah kata, jika ada yang kurang jelas, Ibu sebelumnya mohon maaf atas kesalahan Ibu. Diingatkan lagi nanti untuk video selanjutnya merupakan video part 2 dan part 3-nya. Terima kasih anak-anak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.